warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering banget kalian tanyakan. Dan ini adalah informasi-informasi terbaru mengenai UMPTKIN tahun 2020. Jadi buat para pejuang UMPTKIN, kalian harus menonton video ini sampai selesai dan jangan di skip, karena akan ada informasi-informasi yang penting banget harus kalian tahu, oke? Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya, Leni Agustin 10 dan info.umptkin. Oh iya, hari ini itu saya masih mengadakan giveaway ya, dan akan berakhir pada tanggal 10 Agustus. Jadi buat kalian yang belum mengikutinya, buruan ikuti karena hadiahnya itu jutaan rupiah. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Langsung saja, di sini saya akan memberitahukan informasi-informasi terbaru atau pertanyaan-pertanyaan yang sering banget teman-teman tanyakan. Dan kemarin itu aku sempat membuat kolom pertanyaannya di Instagram. Aku bilang tanyakan yang paling penting. Nah, di sini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan di sini itu langsung bersumber dari UMPTKIN ya. Nah, makanya tuh aku tuh kemarin slow respon banget terhadap pertanyaan kalian, karena tuh saya tidak bisa share pertanyaan atau jawaban yang belum resmi gitu loh. Jadi saya menunggu dulu jawaban dari pihak UMPTKIN yang resmi, baru aku akan share ke sini. Oke, dan ini adalah pertanyaan yang sering banget kalian tanyakan dan saya akan jawab di sini. Jadi mohon teman-teman dengarkan baik-baik, jangan di skip videonya ya, supaya kalian mengetahui info-info terbaru dari UMPTKIN. Oke, jadi langsung saja ya, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana sih pertanyaan kalian, karena pertanyaan kalian itu hampir sama semua, hampir mirip semua pertanyaan kalian. Jadi saya langsung menjelaskan saja ya info-infonya. Oke, jadi informasi yang pertama yaitu nilai yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan saja, tidak perlu dijumlahkan. Nah, karena kan banyak banget tuh yang bertanya, Kak, nilai yang dimasukkan pengetahuan kah atau harus dijumlahkan semua? Nah, jadi jawabannya harus nilai pengetahuan saja. Tidak perlu nilai keterampilan, tidak perlu kalian jumlah semua kemudian bagi, itu tidak perlu ya. Jadi kalian masukkan nilai pengetahuan saja. Oke, next informasi yang kedua, untuk lulusan SMA, nilai matematika yang dimasukkan adalah matematika wajib. Nah, karena kan juga kemarin tuh banyak yang tanya, Kak, nilai yang dimasukkan itu matematika wajib atau matematika peminatan ya, menurut kalian? Nah, karena kan saya itu matematika saya itu cuma satu, jadi saya tidak tahu perbedaan matematika wajib dan peminatan itu apa. Tapi di sini saya pertanyakan kepada pihak UMPTKIN, ternyata jawabannya itu nilai matematika yang dimasukkan adalah matematika wajib. Nah, jadi kalian masukkan nilai matematika wajib ya, tidak perlu menjumlahkan nilai matematika wajib dan keterampilan kemudian dibagi dua, itu tidak perlu ya. Jadi di sini informasinya kalian harus memasukkan nilai matematika wajib. Oke, next informasi yang terbaru mengenai penulisan angka atau nilai di raport. Nah, di sini saya mendapatkan informasi penulisan nilai raport disesuaikan dengan skala aslinya. Gimana sih Kak maksudnya skala asli? Nah, di sini misalnya nilai raport kalian berskala 10 sampai 100 atau 1 sampai 10 atau 1 sampai 4, tergantung yang tertera di raport kalian. Nah, jadi kalian menuliskannya itu sesuaikan dengan skala aslinya. Misalnya skala kalian 10 sampai 100, kemudian kalian mendapatkan contoh 91. Nah, kalian tulis 91. Nah, misalnya skala kalian 1 sampai 10, kalian mendapatkan 8, ya kalian tulis 8. Nah, misalnya kalian mendapat nilai skornya itu 1 sampai 4, kemudian kalian mendapat 3, ya kalian tulis 3. Nah, jadi penulisan di raport itu kalian sesuaikan dengan skala aslinya, oke? Oke,
lanjut, jika kalian mempunyai kesalahan pada saat mendaftar. Nah, ini tuh banyak banget dipertanyakan sama kalian, Kak, gimana sih kalau namanya tuh salah huruf, NIS-nya itu salah, satu nomor, alamatnya salah, nama orang tuanya salah, ininya salah, itunya ya, banyak banget sih. Jadi, jika teman-teman mempunyai kesalahan dalam pendaftaran, kalian baca ini, kalian dengar ini dengan baik-baik. Jika ada kesalahan NIK, nah itu juga paling banyak kesalahan NIK, nama, foto, maka kalian harus mengirimkan KTP, identitas kalian atau foto kalian yang sesuai dengan wajah kalian sendiri itu, kalian kirimkan ke panitia UMPTKIN resmi secara langsung ya, jangan kirim ke saya karena saya bukan panitia UMPTKIN, guys. Nah, bagaimana sih Kak cara mengirimkannya? Kalian langsung buka website UMPTKIN, kalian scroll di bagian paling bawah itu ada nomor kontaknya. Di sana ada WhatsApp-nya dan juga ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Nah, jadi kalian kirim identitas kalian ke sana, kemudian kalian tanyakan bahwa NIK saya itu salah. Awalnya begini dan yang benar adalah begini. Misalnya nama kalian juga salah. Kalian tulis di situ awalnya saya menuliskan seperti ini dan perbaikannya seperti ini. Nah, jadi itu bisa mereka ubah gitu loh. Jadi kalau ada kesalahan, kalian langsung kirim KTP kalian atau identitas kalian dan kirim ke kontak UMPTKIN yang resmi ya guys, bukan sama saya, oke? Kemudian jika NIK, nama, dan kartu identitas kalian ada kesalahan, itu memang bisa diubah. Namun jika kalian kampusnya, PTKIN-nya atau prodinya dan lokasi ujiannya salah, itu tidak bisa diubah lagi. Karena di sini PTKIN, prodi, dan lokasi ujian tidak dapat diubah. Nah, jadi yang dapat diubah itu hanya identitas kalian ya. Kalau lokasi ujiannya, kampusnya, dan prodinya itu sudah tidak bisa diubah lagi. Oke, karena banyak banget yang bertanya, Kak, katanya sih ada perbaikan nama, perbaikan identitas, apakah lokasinya itu bisa diperbaiki, apakah prodinya bisa diubah, apakah kampusnya bisa diubah? Itu tidak bisa lagi kalau kampus, prodi, dan lokasi ujian. Jadi yang bisa itu hanya identitas kalian, misalnya nama, foto kalian yang mungkin agak buram, kalian mau ganti, NIK kalian kalau salah satu angka itu bisa. Yang jelas lokasi, prodi, dan kampus itu tidak bisa diubah. Selanjutnya masalah NISN. Ini tuh banyak banget ditanyakan. Karena kan NISN kalian kan ada 02 di depannya, 00321 contohnya seperti itulah. Kemudian kalau kalian ketik 00912 titik-titik bla bla bla, itu kenapa sih Kak nolnya itu langsung hilang gitu loh? Pasti nisan kalian 02 ke depan itu hilang semua kan? Itu memang otomatis guys, itu sudah terbaca di UMPTKIN. Kalian jangan heran ya. Karena banyak banget kemarin, Kak gimana Kak nisan saya tuh saya sudah mengetiknya dengan benar, tapi kok kenapa saat saya klik OK itu nolnya langsung hilang gitu loh. Jadi itu memang otomatis ya guys, jangan heran karena angka 00 di awal nisan memang otomatis hilang. Jadi kalian tidak perlu mengkhawatirkan nisan kalian kalau 00-nya itu hilang gitu loh, karena itu memang otomatis. Jadi jangan heran ya. Nah, selanjutnya informasi lagi, jika kalian sudah melakukan perbaikan dan finalisasi, maka nilai raport dan biodata itu sudah tidak bisa diubah lagi. Jika sudah melakukan perbaikan dan kalian finalisasi ya, jadi sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Maka pada saat kalian perbaikan, pada saat kalian ingin finalisasi nilai rapor kalian atau identitas kalian, pastikan sudah sangat benar. Pastikan semuanya sudah benar. Kalian harus mengeceknya berulang-ulang kali. Jangan sampai ada kesalahan lagi, karena kalau sudah melakukan perbaikan kemudian kalian finalisasi, itu kalian tidak bisa mengubahnya lagi ya kalau kalian sudah finalisasi. Jadi sebelum finalisasi kalian perbaiki sebagus mungkin, sesuai begitulah, sesuai banget gitu loh. Jadi jangan ada salah lagi, oke? Nah, kemudian ini yang paling penting. Pertanyaan paling banyak dan paling penting dan paling pokoknya paling begitulah.
Kak, ujian UMPTKIN di rumah atau di lokasi ujian? Nah, jadi pada tanggal ini, pada hari ini video ini diupload, sampai saat ini saya mendapatkan informasi bahwa ujian UMPTKIN itu dilakukan secara online di rumah. Nah, jadi saat ini saya mendapatkan informasi seperti ini ya. Saya tidak tahu ke depannya bagaimana lagi. Mungkin bisa berubah atau tidak. Tapi pada saat ini informasinya yaitu ujiannya dilakukan secara online di rumah. Kemudian di sini juga ada tambahan bahwa kartu UMPTKIN dan tata tertib itu dicetak ukuran A4. Nah, di sini sih sedikit membingungkan ya. Kenapa? Karena katanya kan ujiannya online di rumah. Terus kenapa kita disuruh ngeprint atau ngecetak kartu UMPTKIN dan tata tertibnya ukuran A4? Nah, tapi kalian persiapan saja. Siapa tahu pada saat kalian ujian di rumah, kalian disuruh perlihatkan mana kartu UMPTKIN kalian, mana tata tertib kalian yang sudah kalian cetak. Nah, bisa jadi seperti itu kan. Jadi walaupun kalian ujiannya di rumah online, kalian harus tetap cetak karena di situ ada pemberitahuan kartu UMPTKIN dan tata tertib dicetak ukuran A4. Nah, jadi kalian jangan bertanya lagi ya, Kak ini dicetak ukuran berapa, pakai kertas apa? Ini sudah saya jelaskan ya, A4 guys, A4. Oke, jadi ujiannya di rumah dan online. Semangat! Yap, segitu dulu informasi-informasi mengenai UMPTKIN tahun 2020. Please banget kalian simak dengan baik-baik sebelum kalian bertanya lagi ya. Karena kemarin-kemarin tuh di videonya tuh udah aku jelasin. Nah, terus muncul pertanyaan lagi di kolom komentar. Padahal jelas-jelas sudah saya jelaskan di dalam video gitu loh. Nah, jadi kalian harus nonton video ini dulu sampai selesai. Kemudian jika masih ada yang mengganjal, kalian bisa komentar deh di bawah, kemudian aku jawab. Oke, jadi itulah tadi informasi mengenai UMPTKIN tahun 2020. Jika masih ada pertanyaan, silahkan kalian komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang lebih apa ya, lebih baik lagi gitu loh. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.